bahwa al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi tatkala engkau bekerja, niatkan untuk berbagi sama orang lain. Untuk jadi orang yang mulia. Bukan niatnya untuk memuaskan dirimu. Dirimu gak pernah puas berapapun yang diberikan. Itu manusia. Tapi tatkala dia mencari harta, mengumpulkan harta untuk berbagi, maka insya Allah usaha dia mulia. Lalu manusia itu suka kalau dikasih. Siapa yang gak suka dikasih? Tapi harus ada perasaan di diri kita tuh malu. Kapan anak ngasih gitu? Kapan anak berbagi? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala Nabi SAW memberikan kepadanya hak amil zakat kepada Umar bin Khattab, Umar mengatakan, aku cukup ya Rasulullah, kata dia. Aku gak perlu. Kata Nabi SAW, engkau ambil ini sebagai hakmu, lalu engkau berikan kepada orang lain. Pertama, tangan dia di bawah menerima karena kerja. Dia ambil zakat. Kemudian dia dapat uang, bagikan kepada orang lain. Engkau akan jadi orang yang mulia. Wabda biman ta'ul. Dan mulailah berbagi kepada orang yang jadi tanggung jawabmu. Siapa tanggungan kita? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan yang tanggunganmu itu ya istrimu. Jangan sampai istrimu mengatakan, ini berikan kepada aku. Kalau enggak, ya sudah ceraikan aku. Ada suami-suami yang na'udzubillah pelit sekali. Tapi dia mentraktir kawannya di restoran, ya, berbagi sama kawan-kawannya, masya Allah, sampai di kantor dia dikenal orang yang royal. Istrinya nggak dikasih. Proposal masuk dia kasih, istrinya. Tanggunganmu siapa? Yang pertama istrimu. Ketika engkau menikah, engkau mengambil tuh anak orang, maka itu menjadi tanggungan. Kemudian anak-anak. Biaya sekolah dia, biaya makan dia, pakaian mereka. Itu tanggunganmu. Orang tua yang tidak mampu. Kenapa kita katakan orang tua yang nggak mampu? Kalau orang tuanya mampu ya nggak wajib dia ngasih nafkah karena mampu orang tuanya. Tapi kalau istri, walaupun kaya istrinya, wajib kasih nafkah. Anak wajib kasih nafkah. Sampai kapan memberikan nafkah kepada anak? Ya kalau anak laki-laki sampai dia mandiri, sampai dia dapat bekerja, lepas orang tua. Kalau anak perempuan sampai anak itu menikah. Kemudian jadi tanggung jawab suami. Kalau bicara kewajiban. Anak-anak perempuan itu nggak wajib dia bekerja untuk kasih makan orang tuanya, enggak. Itu jamaah, supaya kita ini jangan merasa baik karena banyak sedekahnya yang menjadi tanggungan belum kita laksanakan tugas kita. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa khairu sadaqah an dhahri ghinan. Sebaik-baiknya sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya, bukan tidak membutuhkannya. Yang dia membagikan sesuatu yang lebih. Yang dia bagikan itu yang lebih dari kebutuhannya. Karena ada orang yang berbagi sehingga dia susah hidupnya. Di sini arahan dari Nabi SAW, kalau engkau nggak punya, ya udah engkau makan sudah. Tapi kalau engkau punya kelebihan, lebih dari yang dibutuhkan, maka itu baik atau sedekah yang terbaik yang seperti itu, sehingga engkau yang tadinya berbagi sama orang akhirnya minta-minta sama orang, kan nggak baik yang seperti itu. Ini juga mengisyaratkan bahwasanya orang sedekah itu nggak harus kaya raya gitu. Yang penting dia punya kelebihan dari harta yang dia miliki, ya sedekahkan. Lalu Nabi SAW mengatakan, وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ.
Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya dengan tidak meminta-minta. Subhanallah. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, engkau jangan minta kepada orang kaya, niscaya engkau akan sepadan sama dia. Ada orang kaya raya, kita nggak pernah minta sama dia, nggak pernah ngajuin proposal sama dia, nggak pernah ngomong perlu ini, perlu ini. Ketika itu engkau setara sama dia. Kenapa? Karena Anda nggak pernah minta-minta sama antum. Walaupun secara perhitungan kekayaan, ya tentu dia orang kaya raya banget gitu ya. Mungkin sudah bukan bicara miliar, tapi triliun kekayaan dia. Tapi karena Anda nggak pernah minta sama itu orang, selesai. Anda satu letting sama dia. Itu orang kalau menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga dia. Ini penting buat kita. Untuk tidak meminta-minta kepada orang. Wa man yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup. Merasa cukup dia. Enggak lah yang ini alhamdulillah. Ini juga menunjukkan dia enggak minta-minta sama orang lagi. Maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Allah akan cukupi. Bukan orang itu yang akan mencukupi kita, tapi Allah Jalla Jalla. Ahibati fillah. Kita sebagai seorang hamba ketika beribadah kepada Allah itu hendaklah tahu Allah itu Al-Ghani, Allah itu Al-Hamid ya. Sehingga kita mengambil dari nama-nama itu dan mempraktekannya dalam kehidupan ini. Siapa sih ngasih rizki? Innallaha huwa razzaq dzul quwwatil matin. Yang berbagi itu Allah. Yang buat orang itu kaya Allah Azza wa Jalla. Yang membuat engkau kaya hatinya Allah Azza wa Jalla. Maka berusaha untuk tidak minta-minta. Tunjukkan kemuliaan diri. Allah akan mencukupi hamba. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam. Bismillah, hadis nomor 528. Wa an Abi Sufyana Sakhri bin Harbin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuhifu fil mas'alati fa wallahi la yas'aluni ahadun minkum syai'an fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karihun fayubaraka lahu fima a'taituhu. Rawahu Muslim. Dari Abu Sufyan Sakhr bin Harb radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian mendesak tatkala meminta. Demi Allah, tidak seorang pun dari kalian meminta sesuatu kepadaku, lalu dengan terpaksa aku memberikan sesuatu itu kepadanya. Melainkan dia tidak akan diberikan berkah pada apa yang kuberikan baginya itu." Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fikum. Taib, ahibati fillah. Ini berkaitan dengan orang yang meminta dengan memaksa. Kadang-kala di lampu merah, di terminal, ada orang-orang yang meminta dengan memaksa. Mendesak orang. Sampai kemarin ada orang tua yang kalau nggak dikasih, dia meludah ke mobilnya orang itu. Diludahin. Biasanya orang yang kayak gini, tahun depan ketemu lagi sama tuh orang. Nggak kaya-kaya tuh orang. Jadi orang yang meminta dengan mendesak, itu akan menyebabkan harta yang dia dapatkan nggak berkah. Nabi SAW mengatakan, wallahi, demi Allah, la yas'aluni ahadun minkum syai'an. Tidak ada satupun di antara kalian yang meminta sesuatu kepada aku, fatukhrija lahu mas'alatuhu minni syai'an. Lalu berhasil dia minta kemudian aku kasih, wa ana lahu karih,
Padahal aku nggak suka. Ada orang yang memberi karena ya nggak suka sama orang itu, daripada ribut dikasih lah. Fayubarak lahu fima ataitu. Kemudian dia dapat berkah dari aku yang kasih. Nggak ada. Orang berpikir dikasih Nabi SAW berkah. Nggak ada berkahnya. Ketika orang minta dengan memaksa. Dan Nabi nggak suka ketika orang itu, ketika memberi sama orang itu dalam kondisi terpaksa. Semua harta yang didapat tidak dengan cara yang halal. Karena harta saudara kita itu, kata Nabi SAW, la yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsi. Nggak halal harta saudara kalian yang muslim itu kecuali dengan hati yang ridho, yang rela. Bukan terpaksa. Kalau sudah hilang berkah, ini bukan hanya berkaitan dengan Nabi SAW, jemaah. Dengan siapapun. Ketika dia mendapatkan harta dengan cara paksa, dengan cara yang tidak dibolehkan oleh syariat, maka yang ada 20 miliar pun habis. 30 miliar pun nggak tahu kemana hilangnya duitnya. Ternyata masalahnya di hati, di sikap. Buat orang-orang yang minta-minta, engkau kan ingin harta itu berkembang, tumbuh. Maka tolong jangan maksa. Dan kalau engkau bukan orang yang berhak untuk menerima, jangan ngambil. Seperti yang terjadi di pemerintah kita ini, ada pembagian, apa istilahnya, kartu apa? Prakerja. Iya, kartu prakerja itu sebenarnya kartu miskin ya. Bukan, beda lagi. Bukan. Jadi ada kartu yang dibagikan kepada masyarakat dengan kriteria. Kalau ternyata engkau nggak masuk kriteria tersebut, tapi berusaha, maksain nih. Ada yang maksa ganti nama KTP atau ini, itu, supaya dapat. Dan akhirnya dia dapat. Uang pemerintah itu yang seharusnya engkau tidak berhak mendapatkan. Tapi karena engkau maksa, menggunakan berbagai cara, akhirnya dapat tuh duit. Dapat tuh harta. Nggak ada berkahnya. Karena kadangkala santunan-santunan COVID-19 ini ada yang mungkin salah catat. Pihak pemerintah salah catat mungkin ya. Dari RW atau RT salah catat. Kemudian nama, ini kejadian, anak punya ipar itu, Masya Allah. Secara kondisi ekonomi makmur. Dia dapat tuh. Siapa yang memasukkan? Wallahu a'lam. Akhirnya katakan, kembalikan, kasihkan. Kalau enggak, kasihkan kepada orang miskin yang memang dia berhak. Berikan kepada mereka. Jangan berpikir, enggak, aku dapat tanpa meminta. Tapi ada yang salah di sini sebenarnya. Maka tolong disalurkan kepada yang berhak menerimanya, karena sudah ada ketentuan dan kriteria. Apa gunanya kita dapat uang kalau nggak berkah? Warisan juga. Ada orang yang makan yang bukan haknya. Kalau itu yang terjadi, maka sengsara hidup kita. Punya uang banyak, tapi nggak berkah. Barakallahu fiik. Nah, Bismillah, hadis nomor 529. Wa'an Abi Abdurrahman Auf bin Malikil Asja'i radhiyallahu anhu qala kunna 'inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tis'atan aw thamaniyatan aw sab'atan faqala ala tubayyi'una Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wa kunna hadithi ahdi bi bay'atin faqulna qad bay'naka ya Rasulullah thumma qala ala tubayyi'una Rasulullah fabasatna aydiyana wa qulna qad bay'naka ya Rasulullah fa'ala manubayyi'uka qala ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an was salawatil khamsi wa tuti'u wa asarra kalimatan khafiyatan
wala tas'alunna syai'an. Falaqad ra'aitu ba'da ulaikan nafari yasqutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawiluhu iyyahu. Rawahu Muslim. Dari Abdurrahman Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anh, dia bercerita, kami yang berjumlah 9 atau 8 atau 7 orang pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal waktu itu kami baru saja berbaiat. Maka kami katakan, kami telah berbaiat kepada engkau wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, tidakkah kalian berbaiat kepada Rasulullah? Lantas kami mengulurkan tangan kami seraya berkata, sesungguhnya kami telah berbaiat kepadamu wahai Rasulullah. Lalu dalam hal apa kami harus berbaiat lagi kepadamu? Beliau menjawab, yakni kalian harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Salat 5 waktu serta harus selalu taat. Beliau pun menyampaikan sebuah kalimat secara pelan. Dan janganlah kalian meminta sesuatu pun kepada orang lain. Aku telah menyaksikan bahwa ada salah seorang di antara kelompok itu yang cambuknya jatuh, tetapi dia tidak meminta kepada seseorang untuk mengambilkan cambuk tersebut untuknya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kita lihat di sini bagaimana Nabi SAW mengajak para sahabat untuk memperbaharui baiat mereka. Janji mereka. Mereka heran, padahal mereka baru saja baiat. Maka tatkala Nabi SAW mengulangi ucapannya, ala tubayi'una Rasulullah, apakah kalian tidak mau membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu akhirnya para sahabat mereka membentangkan tangannya, mengulurkan tangannya untuk membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, baya'nak ya Rasul. Kami membaiatmu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada mana? Apa poin-poin baiatnya ini? Bahkan barusan baru baiat, ini suruh baiat lagi. Maka beliau mengatakan, ala an la ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Tetap yang pertama dan utama adalah beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak berbuat kesyirikan. Selanjutnya, wassalawatil khams, salat yang 5 waktu dijaga. Kemudian watuti'u, mendengarkan dan taat. Taat. Patuh. Lalu beliau menyembunyikan sebuah dengan suara yang lebih lirih mengatakan, wala tas'alun nasa syai'an, jangan meminta apapun kepada manusia. Apapun jangan minta tolong sama manusia. Bukan hanya bicara harta nih. Bagaimana Abu Abdurrahman Auf bin Malik menceritakan salah satu dari 7 atau 9 orang yang dibaiat sama Nabi SAW itu, pecutnya jatuh. Orang tuh kalau naik onta pakai pecut. Kadang-kala naik kuda seperti itu. Ini sudah berada di atas kendaraannya, di atas onta. Pecutnya jatuh. Yang namanya naik turun onta itu melelahkan. Kalau dia minta tolong sama orang lain, apaan minta tolong? Ambilin pecutnya. Diambilkan sama orang, dikasihkan. Tapi karena dia sudah berbaiat kepada Nabi SAW untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia, maka dia nggak minta. Ini bukan urusan uang, jemaah. Gimana dengan yang minta uang kepada manusia? Apalagi kadang-kadang maksa sama mereka. Ini mereka pecutnya jatuh nggak minta tolong. Ini pelajaran buat kita semua yang suka minta tolong. Ambilin tisu ya, padahal bisa ngambil sendiri. Ambilin air ya. Ambilin ini, ambilin itu, padahal engkau mampu. Ini sahabat dari atas onta.
yang kalau dia harus turun atau dari atas kuda, kalau dia harus turun kembali, naik kembali itu melelahkan. Tapi karena dia mengingat baiatnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia turun dari onta. Kemudian naik kembali, baru dia melanjutkan perjalanan. Sampai pernah kejadian salah satu di antara mereka jatuh pecutnya itu, dia turun. Padahal di sekitarnya ada orang. Orang-orang nggak tahu kenapa dia turun. Mungkin dia turun ingin ambil sesuatu. Ternyata ngambil pecutnya itu. Lalu naik kembali. Orang di sekitarnya mengatakan, kenapa kau nggak minta tolong sama kita? Kita ambilin gitu loh. Lalu sahabat ini mengatakan, bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia. Terus mintanya kepada Allah saja. Baik. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang berkaitan dengan hukum meminta-minta ya. Bagaimana orang yang meminta-minta, bagaimana hukuman yang akan dia dapatkan tatkala dia meminta-minta, padahal dia bukan orang yang diperbolehkan meminta-minta. Barakallahu fiik. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khair atas kajian pada pagi hari ini waktu Timur Tengah dan siang hari waktu Indonesia. Alhamdulillah Ustaz, sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita. Yang pertama, Ana akan bacakan pertanyaan titipan dari Ahwat Ex Muscat. Ustaz, agak lumayan panjang pertanyaannya, tapi Ana coba untuk bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak warahmatullahi. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya punya adik ipar yang luar biasa beruntung. Allah sangat memudahkan dia dengan semua urusannya. Beli rumah cash, beli mobil cash, sekolah S2, dapat beasiswa, dan kehidupan yang berkecukupan. Padahal sifat-sifatnya dia tidak mencerminkan anak salihah. Karena sering berantem dan menentang kedua orang tuanya. Dan kalau berantem, pasti orang tuanya menangis dan curhat ke saya. Sedangkan suami saya adalah anak yang sangat soleh. Ketika orang tuanya operasi dan semuanya biaya ditanggung olehnya, ketika ibunya sakit juga dia rela cuti dari kantor hanya untuk menjaganya dan selalu memenuhi kebutuhan berobat untuk ibunya. Padahal suami saya ini tipe yang paling anti cuti kantor dan selalu berbakti dengan orang tuanya, apalagi ibunya. Semua perkataan orang tua selalu diikuti dan sering terjadi perbedaan pendapat dengan saya istrinya. Tapi saya sering mengalah. Kenapa Allah belum memberikan suami saya ini kemudahan seperti adiknya ya Ustadz? Sampai sekarang pun rumah belum punya, masih menumpang di mertua. Mobil punya walaupun dulu belinya nyicil dan sekarang sudah lunas. Apa kiranya amalan saya dan suami saya masih kurang ya Ustadz? Kadang saya merasa kenapa Allah belum berikan kami kemudahan padahal kami sudah mengikuti semua amalan baik perintah Allah. Terima kasih sebelumnya Ustadz. Jawabannya. Demikian Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kita perlu merubah cara pikir kita, pola pikir kita. Dunia ini Allah bagikan kepada semua orang. Kalau tadi dikatakan adiknya nggak berbakti, adiknya tipikal orang yang suka nyusahkan orang tuanya, orang kafir ada yang Allah kasih kekayaan, nggak beriman sama sekali. Bahkan na'udzubillah dia udah narkoba, kerjanya mungkin nipu ini itu, kaya. Dimudahkan urusan. Kenapa? Karena memang dunia ini di sisi Allah tidak lebih daripada bangkai kambing yang cacat. Sehingga jangan sampai kita ini menjadikan bangkai kambing yang cacat itu sebagai tolok ukur kecintaan Allah kepada hambanya. Enggak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bayangin 13 tahun di Mekah, sebagian sahabatnya dibunuh, beliau pernah diboikot, 3 tahun diboikot sampai makan daun-daunan. Beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah beliau kemudian berpikir bahwasanya ya kayaknya Allah nggak cinta sama aku? Enggak. Bahkan tanda cinta Allah itu adalah tatkala orang ini dikasih ketakwaan kepadanya, diberi keimanan, dia dikatakan tadi berbakti sama orang tua. Ini loh yang anugerah Allah, bukan duit, bukan harta.
Yang anugerah Allah itu tatkala engkau bisa berbakti sama orang tua, tatkala bisa membantu orang tua, itu karunia Allah. Maka kita harus melihat dunia ini sesuatu yang hina. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah berbagi dunia kepada orang yang Allah nggak sukai dan kepada orang yang Allah sukai. Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Dan Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Jadi di sini cinta Allah. Bayangin ya. Bayangin harta yang dimiliki oleh adik tadi. Yang dimiliki oleh adik. Yang dimiliki oleh orang satu kampung. Yang dimiliki oleh orang satu Indonesia. Dengan 2 rakaat sebelum subuh. Lebih mulia mana? Kata Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan isi. Bagaimana dengan kebaktiannya kepada ibunya? Yang merupakan pintu surga. Maka hendaklah kita sadar bahwa dunia ini Allah bagikan kepada semua orang yang Allah kehendaki. Tapi Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Cuma manusia kan tadi kepingin lebih, ngelihat ya Allah dia kok punya ini, punya itu, kok ini belum punya apa-apa. Jangan melihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Kita kalau sering melihat ke atas itu lupa sama nikmat Allah Azza wa Jalla. Jadi kadang-kala orang ini kelihatannya baik, tapi ternyata hatinya nggak bersyukur sama Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Pertanyaan berikutnya Tafadhali Sentul yang sudah mau bertanya dari 2 pekan yang lalu. Tafadhali Sentul untuk Ma'amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya dari 2 pekan yang lalu ceritanya ini. Ya, begitulah Ustaz ceritanya ini waktu 2 pekan yang lalu pertemuan terakhir qadarullah waktunya udah habis gitu Ustaz. Jadi ditanyakan sekarang mudah-mudahan berkenan ya Ustaz ya. Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Jadi ini ada salah seorang ummahat yang bertanya pada pertemuan terakhir 2 pekan yang lalu. Ini sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan ummahat lain juga gitu mengenai doa yang diaminkan malaikat. Nah, ummahat ini bertanya, apakah doa yang diaminkan malaikat itu selalu dikabulkan oleh Allah? Kemudian adakah dalil-dalilnya selain selain dari hadis yang disebutkan oleh penanya sebelumnya? Mungkin adakah dalil-dalil lain yang menyebutkan hal ini secara jelas gitu mungkin ya, atau secara gamblang gitu. Kira-kira seperti itu Ustaz, dari hadis atau dari ayat gitu. Kira-kira seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Sejatinya Allah itu berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Pasti. Allah kabulkan. Allah janji seperti itu. Kemudian ada waktu-waktu mustajab. Selain Allah sudah berjanji mengabulkan semua doa hambanya, selama nggak ada dosa di sini, nggak ada pemutusan rahim. Kemudian ada waktu-waktu mustajab. Berarti doa di waktu itu lebih dikabulkan lagi. Kemudian ada tempat-tempat mustajab. Sehingga lebih diharapkan lagi dikabulkan. Kemudian ada orang yang baik, orang yang soleh, waliullah. Yang kata Nabi SAW, Rubba ash'ath akbar. Ada orang yang mungkin penampilannya ya tidak perlente, penampilannya penuh dengan debu, kumal. Tapi kalau dia minta sama Allah, Allah kabulkan doanya. Ada waliullah yang doanya mustajab. Baik, sekarang kalau yang ngaminkan itu malaikat. Gimana kira-kira? Doa yang diaminkan malaikat ini siapa gitu? Kalau kita aja berharap doa sama ustadz, doakan ustadz ya,
anak kepingin ini, doa Yais amin insyaallah, atau amin